Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Orang Kristen sejati yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, hidupnya akan menjadi berkat bagi sesama. Karena menyadari bahwa keselamatan yang sudah diterima adalah anugerah termulia dan terbesar dalam hidupnya. Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang." Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dari Mazmur 37 ini yang adalah Mazmur kesaksian dari Daud yang menggambarkan kebahagiaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, dan yang melakukan perbuatan-perbuatan di negeri di mana mereka ditempatkan dengan berlaku setia kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, saudaraku, yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus karena anugerah keselamatannya, Tuhan Yesus ingin kita menjadi berkat bagi dunia ini dengan menjadi saksinya, saudaraku, di dalam perbuatan-perbuatan baik. Minimal, saudaraku, ada 3 areal di mana kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dapat menjadi berkat dan dapat menjadi saksinya, saudaraku, dalam perbuatan-perbuatan baik, sehingga banyak orang sudah diberkati dan bahkan diselamatkan karena melihat kesaksian kita yang baik, saudara. Lingkungan yang pertama, saudaraku, hidup yang menjadi berkat bagi sesama, yaitu dalam lingkungan keluarga kita. Kita bisa menjadi berkat. Dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4, saudara, firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, ingat ya, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi sesama dalam lingkungan keluarga kita dapat terjadi bila orang tua mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Dari kecil, saudara, kita bawa mereka ke gereja, ke sekolah minggu, sehingga mereka bisa menghormati kita dan mentaati kita sebagai ayah dan ibunya, sehingga hidup mereka berbahagia dan panjang umur di bumi. Panjang umur di bumi luar biasa, saudaraku. Jadi sebagai orang tua, saudaraku, dalam perikop ini disebutkan sebagai bapak atau bapak-bapak, jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Jangan menyakiti anaknya, saudara. Tetapi harus mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi sebagai orang tua, marilah kita, saudara, melakukan perbuatan baik untuk keluarga kita, untuk keselamatan anak-anak kita. Karena dari kecil, saudara, mereka kita bawa kepada Tuhan, kita didik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, saudaraku, di gereja, di sekolah minggu, di rumah, supaya mereka takut akan Tuhan. Mereka menghormati kita sebagai orang tua, sehingga hidup mereka diselamatkan, berbahagia, dan panjang umur di bumi. Puji Tuhan, saudaraku, ya, keluarga kita diberkati. Dan yang kedua, saudara, hidup yang menjadi berkat bagi sesama dalam lingkungan gereja dan jemaat Allah. Ini yang harus kita lakukan.
Dalam Roma 12 ayat 9 sampai 15 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Inilah hidup yang menjadi berkat, saudaraku, dalam lingkungan gereja dan jemaat. Terjadi, saudaraku, bila kasih itu tidak pura-pura. Bila kita menjauhi kejahatan dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi dalam lingkungan gereja, dalam jemaat, kita harus rajin, saudara. Dan roh kita harus menyala-nyala, harus semangat dalam melayani Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi saksi, menjadi berkat dalam lingkungan gereja dan juga jemaat. Dalam lingkungan gereja dan jemaat, saudaraku, kita dapat menjadi teladan. Dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang sabar dalam kesesakan. Kita bertekun dalam doa dan juga menjadi teladan dalam membantu kekurangan orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang yang kekurangan dalam lingkungan kita, saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, hidup yang menjadi berkat bagi sesama, kita dapat melakukannya dalam lingkungan masyarakat. Matius 5 ayat 13 sampai 16, saudaraku, perikop yang terkenal, dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, saudaraku, dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Puji Tuhan. Ini adalah area lingkungan yang ketiga, di mana kita bisa menjadi berkat, saudaraku, kepada sesama, yaitu di lingkungan masyarakat. Bahkan bisa lingkungan negara kita. Kita dapat berbuat baik, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Sebagai orang-orang yang sudah percaya, kita harus aktif dalam lingkungan, dalam kota, dalam negara ini, saudara. Dalam bidang sosial, misalnya kesehatan, pendidikan, saudara, dan lain-lain. Saat kita menjadi garam dan terang dunia, saudaraku, yang percaya di depan banyak orang, mereka akan melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Saudaraku, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi inilah 3 area lingkungan di mana kita sebagai orang percaya, saudaraku, dapat menjadi berkat dan saksi Tuhan Yesus dalam perbuatan baik. Yang pertama, saudaraku, hidup yang menjadi berkat bagi sesama dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, hidup menjadi berkat dalam lingkungan gereja dan jemaat. Dan yang ketiga, hidup menjadi berkat bagi sesama dalam lingkungan masyarakat. Matius 5 ayat 16 saya bacakan sekali lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudaraku, mari kita rajin berbuat baik, supaya banyak orang melihat kesaksian Yesus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami menjadi alat-Mu untuk memberkati banyak orang dalam lingkungan keluarga, jemaat, gereja, Tuhan, dan juga di dalam masyarakat, bahkan di dalam negara bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga dapat diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.